Satu unggahan di media sosial, 1 tahun pengawasan, dan satu pertanyaan besar. Di mana batas antara kritik tajam dengan hasutan pidana? Laras Faizati, seorang profesional muda, mendadak jadi wajah dari polemik kebebasan berekspresi di bawah payung hukum yang baru. Ia divonis bersalah karena diduga mengajak massa membakar simbol keamanan negara, namun di hari yang sama, ia melangkah keluar dari tahanan dengan air mata. Benarkah ini kemenangan bagi keadilan atau sekadar kompromi hukum untuk meredam gejolak publik? Kita akan membedah anatomi kasus yang menyeret nama besar hingga perubahan pasal di menit-menit terakhir. Semua bermula dari aspal panas Jakarta. 28 Agustus 2025, insiden kendaraan taktis yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring memantik api amarah. Laras Faizati yang saat itu bekerja di lembaga internasional diduga tak mampu membendung kegeramannya. Melalui akun @larasfaizati, ia mengunggah narasi yang kelak menjadi tiketnya menuju jeruji besi. "Please burn this building," tulisnya. Sebuah pernyataan yang diduga oleh penyidik sebagai instruksi teknis, namun diklaim oleh pembelanya sebagai sarkasma dari seorang warga negara yang sedang terluka nuraninya. Proses hukum bergerak sangat cepat. Hanya 1 hari setelah laporan masuk, Laras dijemput paksa tanpa ada pemanggilan klarifikasi. Sebuah prosedur yang diduga terburu-buru meski kepolisian berdalih keadaan saat itu sedang genting. Barang buktinya hanya tangkapan layar dan sebuah telepon genggam. Persidangan Laras Faizati bukan sekadar formalitas hukum, melainkan panggung pembuktian yang penuh lubang. 3 saksi pelapor dihadirkan, namun apa yang tertulis di BAP diduga tak selaras dengan apa yang terucap di bawah sumpah. Ada ketidaksesuaian waktu pengambilan screenshot hingga pengakuan saksi yang diduga keliru saat menyebut melihat kerumunan massa secara langsung. Di sisi lain, ahli bahasa mengusulkan perspektif berbeda, bahwa tulisan Laras diduga kuat bukan sebuah ajakan fisik, melainkan metafora kemarahan. Namun jaksa tetap kokoh, mereka menuntut 1 tahun penjara. Laras membalas dengan pledoi yang menyayat, menceritakan dugaan intimidasi penyidik saat ibundanya jatuh sakit di luar sana. 15 Januari 2026, Majelis Hakim mengambil jalan tengah. Laras dinyatakan terbukti melakukan penghasutan sesuai pasal 161 ayat 1 KUHP lama, pasal yang dianggap lebih meringankan. Vonisnya 6 bulan penjara, namun tidak perlu dijalani. Inilah yang disebut pidana pengawasan. Anggota legislatif menyebut ini sebagai bukti bahwa hukum baru mulai berpihak pada pencari keadilan dengan menggunakan hati nurani. Namun bagi tim kuasa hukum, ini diduga merupakan win-win solution atau kompromi politik agar status hukum tetap melekat pada Laras tanpa harus memicu demonstrasi lebih besar akibat penahanan fisik. Laras pulang ke rumah, tapi ia menolak menyebutnya sebagai kemenangan. Baginya, keadilan belum tegak selama mereka yang diduga bertanggung jawab atas hilangnya nyawa pengemudi ojol belum tersentuh hukum yang sama tajamnya.